Timnas Indonesia U20 memulai perjalanan mereka di turnamen Piala Asia U20 2025 dengan hasil kurang memuaskan setelah mengalami kekalahan telak 0-3 dari Iran U20 dalam pertandingan grup C yang berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Shenzhen, pada Kamis, 13 Februari 2025, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. 3 gol Iran dicetak oleh Hesam Nafari pada menit kelima, Esmail Golizadeh melalui tendangan salto spektakuler, 63, dan Mobin Degan, 73. Sementara itu, Timnas Indonesia U20 yang ditangani oleh Indra Syafri gagal mencetak 1 gol pun hingga laga yang dipimpin wasit asal Jepang berakhir. Akibat kekalahan ini, Timnas Indonesia U20 langsung menempati posisi terbawah klasemen grup C tanpa poin dengan selisih gol 0-3. Sebaliknya, Iran langsung melesat ke puncak klasemen dengan 4 poin. Meski demikian, Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 8 besar asalkan mampu memenangkan 2 pertandingan berikutnya. Pasalnya, hanya tim yang menempati peringkat pertama dan kedua grup yang berhak melaju ke fase gugur. Sementara tim yang berada di posisi ketiga dan keempat harus tersingkir lebih awal. Pada turnamen ini, PSSI menargetkan Timnas Indonesia U20 untuk mencapai babak semifinal. Jika berhasil menembus 4 besar, tim Merah Putih akan mendapatkan tiket untuk tampil di ajang Piala Dunia U20 2025 yang akan digelar di Chili pada September mendatang. Peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar dengan bergabungnya para pemain naturalisasi dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa. Kehadiran mereka diharapkan membawa dampak signifikan bagi performa tim. Beberapa pemain seperti Jairo Riedewald, Ula Romeni, dan Amo Rico siap memperkuat sektor-sektor penting dalam skuad Garuda. Riedewald, yang memiliki pengalaman di Premier League, akan menambah soliditas di lini tengah dengan kemampuannya dalam menguasai bola dan mengatur tempo permainan. Sementara itu, Romeni, yang pernah bermain untuk PSV Eindhoven, berpotensi menjadi solusi di lini serang, memberikan variasi serta ketajaman yang selama ini masih kurang di sisi lain. Amo Rico sebagai gelandang serang berbakat akan menambah kreativitas di lini tengah, sehingga permainan Indonesia bisa lebih dinamis dan berbahaya. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi ini tentu menjadi tambahan kekuatan bagi Timnas Indonesia, yang selama ini masih minim pengalaman di level internasional, dengan kualitas teknis dan fisik yang mumpuni. Skuad Garuda kini bisa lebih kompetitif menghadapi tim-tim besar Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Selain itu, pengalaman mereka di kompetisi Eropa juga membawa mentalitas pemenang yang bisa menjadi faktor kunci. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dipastikan merasa senang. Pasalnya, Mees Hilgers, pemain termahal dalam sejarah Timnas Indonesia, semakin menunjukkan eksistensinya di ajang Liga Eropa 2024 hingga 2025, kompetisi antar klub terbesar kedua di Eropa. Setelah mengalami cedera dan bolak-balik menjalani perawatan sejak November 2024, Mees Hilgers akhirnya kembali tampil sebagai starter untuk FC Twente. Kesempatan itu datang saat klubnya menghadapi wakil Norwegia, Bodo Glimt, dalam leg pertama playoff babak 16 besar Liga Eropa 2024 hingga 2025, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Hilgers bermain penuh sepanjang pertandingan sebagai bek tengah dalam formasi 4-3-3. Berdasarkan data dari WhoScored, ia mendapat rating 6,4 atas penampilannya. Kontribusi bek berusia 23 tahun itu membantu FC Twente meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Bodo Glimt, membawa timnya selangkah lebih dekat ke babak selanjutnya. Pekan depan, giliran FC Twente yang akan bertandang ke markas Bodo Glimt dalam leg kedua playoff babak 16 besar Liga Eropa 2024 hingga 2025. Tim asal Belanda itu hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan tiket ke babak 16 besar. Jika berhasil melaju, FC Twente akan menghadapi lawan yang jauh lebih berat. Klub peringkat 3 Eredivisie 2023 hingga 2024 ini berpotensi bertemu salah satu dari Olympiakos, Yunani, atau Rangers FC, Skotlandia. Sementara itu, jika tidak mengalami cedera lagi, Mees Hilgers dipastikan siap membela Timnas Indonesia dalam 2 laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia dijadwalkan tampil saat Indonesia menghadapi Australia, 20 Maret 2025, di laga tandang, serta saat menjamu Bahrain, 25 Maret 2025. Baik dalam skema 2 bek maupun 3 bek, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert,
akan mengandalkan kekuatan Hilgers. Bek Aston Villa, Ian Maatsen, kembali menjadi pusat perhatian setelah menerima tawaran resmi dari timnas Suriname untuk bergabung dalam proyek naturalisasi mereka. Namun, di tengah ketidakpastian mengenai masa depannya, Jairo Riedewald justru menyarankan Maatsen untuk memilih timnas Indonesia. Maatsen, yang masih menanti panggilan dari timnas senior Belanda, kini menghadapi dilema besar. Ia memiliki 3 opsi, tetap berharap membela Belanda, menerima tawaran Suriname, atau memilih Indonesia yang juga berpeluang merekrutnya. Sebagai salah satu bek berbakat, Maatsen telah berpengalaman bermain di berbagai liga top Eropa. Ia pernah membela Chelsea, Borussia Dortmund, dan kini bersinar bersama Aston Villa. Meski tampil impresif, hingga kini Belanda belum memberinya kesempatan debut di tim senior. Situasi ini dimanfaatkan oleh Suriname, yang aktif merekrut pemain keturunan dalam upaya memperkuat tim nasional mereka di level internasional. Menariknya, Jairo Riedewald, gelandang Crystal Palace yang juga memiliki darah Suriname, justru menyarankan Maatsen untuk lebih memilih Indonesia daripada Suriname. Menurut Jairo, ada beberapa alasan kuat mengapa Maatsen sebaiknya membela timnas Indonesia. Menurutnya saat ini timnas Indonesia sedang mengembangkan proyek besar dengan pelatih berkelas dan strategi jangka panjang. Kabar mengejutkan datang dari Mees Hilgers, bek timnas Indonesia yang bermain di Liga Belanda, yang dikabarkan akan dilepas oleh FC Twente dan berpotensi memecahkan rekor transfer klub. FC Twente diprediksi akan mencatatkan rekor transfer baru dengan menjual pemain timnas Indonesia tersebut pada bursa transfer musim panas 2025. Sebelumnya, FC Twente baru saja melepas Anas Salah Eddine ke AS Roma setelah menerima tawaran menggiurkan dari klub raksasa Serie A itu. AS Roma merekrut pemain berusia 23 tahun tersebut dengan biaya transfer sebesar 8,5 juta euro atau sekitar 144 miliar rupiah, menjadikannya pemain termahal yang pernah dijual FC Twente. Namun, rekor ini berpotensi dipecahkan dalam waktu dekat. Mees Hilgers, bek berusia 23 tahun dengan nilai pasar mencapai 9 juta euro, menjadi pemain yang berpotensi memecahkan rekor tersebut. Rumor mengenai kepindahan Hilgers pertama kali muncul dari pernyataan sang agen, Yalcin Sarica, yang mengungkapkan bahwa ada ketertarikan dari klub